Bab 111 ini musuhmu Ning Fan. Baldi Qiang adalah seorang penjudi, dan kali ini dia menang besar. Pil kekuatan poten benar-benar ajaib. Dari mana kau mendapatkan pil kekuatan ampuh ini? Katakan asal-usulnya, serahkan semua pil kekuatan ampuh yang kau miliki, dan aku akan mengampuni nyawamu, kata Yan Hu tegas. Haha. Yan Hu, kau masih ingin mencoba pil kekuatanku? Bermimpilah. Terima saja kekalahanmu dan patuhi aku mulai sekarang. Diliputi rasa gembira, Baldi Qiang meraung dan menyerang sekali lagi, melayangkan pukulan demi pukulan terus-menerus ke arah Yan Hu. Yan Hu terkekeh dingin, membalas dengan pukulannya sendiri, dan keduanya bertukar pukulan tanpa henti. Kekuatan besar Baldi Qiang terus mendorong Yan Hu mundur. Namun, masa-masa indah itu tidak berlangsung lama. Setelah melancarkan lebih dari selusin pukulan, Baldi Qiang tiba-tiba mengeluarkan suara, wah, dan darah segar menyembur keluar dari mulutnya. Setelah itu, rasa sakit yang hebat menjalar ke seluruh tubuhnya, seakan-akan tulang dan dagingnya dirobek hidup-hidup. Sambil mengerang, dia tidak dapat berdiri tegak lagi dan terjatuh ke atas panggung. Efek obatnya terlalu kuat, tubuhmu terlalu lemah untuk menahannya. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Aku hanya mempermainkanmu, menunggu efek obatnya muncul, dasar bodoh. Sambil mencibir, Yan Hu menendang si botak Qiang menjauh, lalu mengikutinya dari dekat dan menginjakkan kakinya di kepala botak si botak Qiang. Sialan! Si botak Qiang melolong karena tidak mau. Ia hampir saja mengalahkan Yan Hu di luar ring. Bodoh, apa kau tidak mengerti? Tubuhmu tidak sanggup menahan efek obat itu. Sekarang, serahkan, ungkapkan asal obat itu, dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan menghancurkan kepalamu sekarang juga. Yan Hu mencibir dengan mengancam, sambil menekan sedikit dengan kakinya. Retak, retak, retak. Suara benturan tengkorak Baldi Qiang membuatnya menjerit kesakitan, hampir membuatnya gila. Penonton di bawah berubah dari terkejut menjadi berduka. Yan Hu punya kekuatan untuk menghancurkan lantai granit dengan satu hentakan, menghancurkan tengkorak Baldi Qiang akan sangat mudah. Jangan, bahkan, berpikir, aku akan memberitahumu. Meski menderita kesakitan, Baldi Qiang tetap keras kepala, menahan rasa sakit dan menggertakkan giginya. Benarkah? Kalau begitu, aku akan menghancurkan tengkorakmu dan mengambil ramuan itu dari mayatmu sebelum perlahan-lahan menyelidiki asal-usulnya, kata Yan Hu dengan kejam, hendak menginjak-injak kepala si botak Qiang hingga berkeping-keping. Orang-orang penting di bawah dan semua orang di tribun hampir tidak tahan menonton dan memalingkan muka mereka. Pada saat itu, dari sudut tribun, Ning Fan tiba-tiba berteriak, jika kau membunuhnya, kau juga akan mati. Desir. Mata semua orang di tempat itu tertuju padanya. Sialan. Ning Fan, apa kau ingin mati? Apa-apaan kau ini? Di saat seperti ini, apa yang kau teriak-teriak? David dan yang lainnya langsung memucat. Sekalipun mereka lambat menyadarinya, mereka sekarang mengerti betapa gawatnya situasi tersebut. Mereka melihat betapa kuat dan kejamnya Yan Hu. Bersembunyi di sudut tribun adalah hal yang wajar, tetapi berbicara tanpa izin bisa membuat seseorang terbunuh. David dan yang lainnya mundur beberapa meter dengan panik, buru-buru menjauhkan diri dari Ning Fan. Mali, cepatlah ke sini, jangan sampai kau kena imbas anak ini. Melihat Mali masih di samping Ning Fan, David buru-buru berteriak lagi. Wajah Mali memucat-pucat pasi, tetapi alih-alih melepaskan diri, dia malah mencengkeram lengan Ning Fan dengan cemas dan berbisik mendesak, kakak ipar, jangan bicara omong kosong, ini bukan tempat untuk bicara sembarangan. Setelah berkata demikian, Mali berbalik menghadap Yan Hu di atas panggung dan berusaha menahan rasa takutnya, sambil memaksakan senyum yang lebih buruk daripada menangis. Kakak laki-laki, kakak iparku, dia hanya bicara omong kosong, dia tidak tahu apa-apa. Mali, tidak apa-apa. Ning Fan tersenyum, menarik lengannya, menepuk bahu Mali dengan lembut untuk menenangkannya, lalu berdiri dan berkata kepada Yan Hu di atas panggung, lepaskan Baldi Qiang, kalau tidak, kau akan benar-benar mati. Sialan. Ning Fan, dasar bodoh. Apa-apaan kau ini? Bunuh saja dirimu sendiri kalau mau mati. Jangan libatkan kami. Kami tidak ada hubungannya dengan dia. Kami tidak mengenalnya. David dan yang lainnya hampir ketakutan setengah mati, buru-buru melepaskan diri dari Ning Fan. Ning Fan melirik David dan yang lainnya, tidak terlalu ambil pusing, dan sekali lagi menghibur Mali, aku akan segera kembali. Setelah mengatakan itu, dia mulai berjalan menuju panggung tengah. Ah, kenaifan anak muda tidak mengenal rasa takut, Liao Zhenting menggelengkan kepalanya berulang kali. Ning Fan. Berdiri di saat seperti ini. Kalau begitu aku hanya bisa melihatmu mati. Di kursi utama, Su Qingfeng memperhatikan Ning Fan mendekat dan bergumam dingin pada dirinya sendiri.
Su Qingfeng tidak peduli dengan hidup atau mati Ning Fan, sebaliknya, pikirannya berpacu, memikirkan bagaimana mengakhiri situasi hari ini, bagaimana menjelaskan dirinya kepada Su Guoping ketika dia kembali, dan bagaimana memastikan Su Guoping tidak menyalahkannya. Saudara beruang berkata kepada Yan Hu dengan gembira, "Tuan Yan, orang ini adalah musuh yang Anda cari, Ning Fan." "Apa? Dia Ning Fan?" Yan Hu berdiri di atas panggung, pupil matanya tiba-tiba mengecil saat ia menatap Ning Fan dengan seringai sinis. "Ning Fan Ning Fan, beraninya kau membunuh Cui Laozi dan berani menunjukkan wajahmu. Aku mengagumi keberanianmu. Aku berencana membunuhmu setelah kontes tinju festival hantu, tapi karena kau datang kepadaku, aku akan membunuhmu dulu." Bab 112. Jika kau tidak membunuh, orang akan membunuhmu. Kau ingin membunuhku? Berhati-hatilah, jangan sampai kau kehilangan nyawamu sendiri saat mencobanya, kata Ning Fan acuh tak acuh. Oh, si botak yang bodoh ini pikir dia bisa mengalahkanku dengan pil kekuatan ampuh, dan atas dasar apa kau pikir kau bisa mengalahkanku? Yan Hu mencibir dan menendang Baldi Qiang dengan kakinya. Tuan Ning, cepat pergi. Yan Hu ini hebat, bahkan dengan pil kekuatan poten, dia tidak sebanding. Si botak yang berusaha keras untuk berkata pada Ning Fan, masih berpikir bahwa Ning Fan tidak menguasai seni bela diri. Untuk menghadapi orang ini, siapa yang butuh pil? Ning Fan hanya menggelengkan kepalanya, lalu berjalan ke arah si botak Qiang, menempelkan tangannya di bagian dada si botak yang terluka, menyuntikkan aliran kekuatan spiritual, yang langsung menyembuhkan luka-luka si botak Qiang, lalu memasukkan pil permajaan ke dalam mulut si botak Qiang. Dalam keadaan ini, pil permajaan juga dapat memiliki efek penyembuhan tertentu. Heh, kau memang pintar berpura-pura, nak. Tapi karena kau berhasil membunuh Cui Laozi, kau pasti tahu beberapa teknik Feng Shui, kan? Sayang sekali, kemampuan bela diriku adalah kutukan teknik sepertimu. Yan Hu mendengus, kakinya sedikit bergerak saat kekuatan batin mengalir dalam dirinya, mengambil posisi. Setelah Baldi Qiang meninggalkan arena, Ning Fan kembali menatap Yan Hu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sebelum kita mulai, aku ingin mengatakan bahwa Cui Laozi meminta kematian. Dia tidak hanya ingin membunuhku, dia juga mengancamku dengan nyawa keluargaku. Apakah Sekte Divine Tune-mu benar-benar mengabaikan akal sehat?" "Akal? Haha, Sekte Divine Tune adalah akal. Kau membunuh Cui Laozi, jadi kami dari Sekte Divine Tune harus membunuhmu. Sekalipun Cui Laozi hanyalah seekor anjing bagi kami, kau membunuhnya, jadi kau harus membayarnya dengan nyawamu. Kau ingin bicara tentang akal? Baiklah, setelah aku membunuhmu, aku akan bernalar dengan mayatmu," kata Yan Hu dengan arogan. "Baiklah kalau begitu, aku sempat mempertimbangkan untuk mengampuni nyawamu, tapi sekarang, sepertinya aku tidak bisa." Ning Fan mengangguk, berbicara dengan enggan. Dia tidak ingin membunuh. Tetapi sekarang tampaknya ia tidak punya pilihan lain selain membunuh, kalau tidak, orang lain akan membunuhnya, bukan? Heh, dasar sombong, aku jadi ingat sekarang, ada yang memohon padaku untuk tidak langsung membunuhmu, tapi mematahkan setiap tulangmu, membuatmu menginginkan kematian. Menderita siksaan yang paling berat. Lalu membunuhmu. Yan Hu mencibir, menghentakkan kakinya, dan bagaikan bola meriam, melontarkan dirinya ke arah Ning Fan, memusatkan seluruh tenaga batinnya ke dalam pukulan yang diarahkan ke dada Ning Fan. Ning Fan tidak menghindar, hanya berdiri diam. Dia datang ke sini hari ini justru untuk menyaksikan kehebatan seorang seniman bela diri, dan Yan Hu, yang telah dengan mudah mengalahkan lelaki tua itu, adalah batu asah yang tepat bagi dirinya sendiri setelah berhasil mencapai tingkat ke-6 pemurnian Qi. Ledakan. Pukulan sekuat tenaga Yan Hu mengenai dada Ning Fan namun terasa seperti menghantam gunung. Ning Fan tidak bergeming, namun hentakannya hampir membelah tinju Yan Hu. Yan Hu langsung terkejut dan sambil berteriak keras, sekali lagi mengerahkan seluruh tenaga dalamnya, meninju dada Ning Fan berulang kali. Ledakan, ledakan, ledakan. Yan Hu menyerang dengan kekuatan penuh, dan setiap pukulannya dapat langsung membunuh seniman bela diri seperti Liao Zhenting. Namun setelah serangkaian suara teredam, Ning Fan masih berdiri tak bergerak. "Bolehkah aku bertanya, di antara seniman bela diri lain, levelmu berapa? Pemula kekuatan internal? Atau sudah mencapai pencapaian dasar?" tanya Ning Fan, ekspresinya aneh. "Apa yang kau bercanda? Aku sudah di puncak kekuatan batin." Yan Hu mengira Ning Fan sengaja menghinanya dan meraung. "Puncak kekuatan internal? Jadi selemah itu?" Ekspresi Ning Fan menjadi semakin aneh. Dia tidak dapat menahan diri untuk melirik lelaki tua di bawah panggung sekali lagi. Hanya 3 hari yang lalu, lelaki tua itu mampu membuat Ning Fan terhuyung mundur 5 langkah hanya dengan satu serangan telapak tangan, hampir saja menjatuhkan Ning Fan dari teras. Tetapi sekarang, mengapa Yan Hu yang perkasa tidak mampu mengalahkan Ning Fan?
Orang tua itu sendiri hanya berada pada level pencapaian besar kekuatan internal, jadi dia tidak memiliki peluang apapun di hadapan Yan Hu yang berada di puncak kekuatan internal. Tetapi bagaimana mungkin Ning Fan, yang jelas-jelas tidak mampu mengalahkan seseorang dengan prestasi hebat dalam kekuatan internal seperti dirinya, tidak terpengaruh oleh Yan Hu yang berada di puncak kekuatan internal. Untuk sesaat, kepala lelaki tua itu kacau. Mungkinkah kau menggunakan teknik Feng Shui yang aneh? Sebelum memiliki kekuatan absolut, semua trik Feng Shui-mu hanya untuk pamer. Marah dan malu, Yan Hu menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan aliran esensi darah. Menguras kekuatan batin yang melebihi kultivasinya sendiri, ia kembali menyerang Ning Fan dengan amarah. Aku sudah melihat apa yang bisa kau lakukan. Sekarang giliranku. Kali ini, Ning Fan tidak membiarkan Yan Hu menyerangnya, melainkan mengumpulkan kekuatan spiritual di tangan kanannya dan melancarkan pukulan untuk menghadapinya. Ledakan. Saat tinju mereka beradu di udara, suara keras terdengar. Detik berikutnya, tubuh Yan Hu melesat mundur seperti bola meriam, dari arena hingga ke tribun penonton. Ledakan, ledakan, ledakan. Sepanjang jalan, ia menghancurkan pilar, dinding, pagar, dan puing-puing lainnya menjadi berkeping-keping. Gedebuk. Pada akhirnya, Yan Hu menabrak dinding tebal di sudut tribun dengan keras, menyebabkan penyok dalam berbentuk manusia sebelum meluncur ke tanah. Setelah tubuhnya berkedut beberapa kali, dia meludahkan darah sambil mengeluarkan bunyi, wajahnya sepucat kertas. Mendesis. Para penonton semuanya tercengang, wajah mereka seperti melihat hantu. Di Koliseum yang luas, Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Bab 113 Tuan Ning, kau membuatku dalam kegelapan. Tidak masalah apakah itu Baldi Qiang atau Liao Zhenting. Tidak peduli apakah itu Su Qingfeng atau mereka yang sudah tua. Tidak peduli apakah itu Xiongda dan Xiong Er atau tokoh besar lainnya. Tidak seorang pun menyangka Ning Fan akan sekuat itu. Tetes, tetes, tetes. Ning Fan turun dari panggung dan perlahan berjalan menuju Yan Hu di sudut tribun. Sialan kau, Ning Fan, kau bukan ahli Feng Shui. Kau seorang seniman bela diri. Seniman bela diri macam apa kau sebenarnya? Melihat Ning Fan mendekat selangkah demi selangkah, wajah Yan Hu tidak lagi menunjukkan kesombongan dan cemoohan, melainkan digantikan oleh keterkejutan dan ketakutan. Yang perlu kau tahu, aku bisa mengalahkanmu dengan mudah, itu sudah cukup. Apa wilayah ini benar-benar sepenting itu? Aku akan bertanya lagi, apa sekte lagu ilahi benar-benar harus membalaskan dendam Cui Laosi? Ning Fan berjalan mendekati Yan Hu selangkah demi selangkah, berbicara dengan acuh tak acuh. Raut wajah Yan Hu berubah berkali-kali, dan ia berkata sambil menggertakkan gigi, kalaupun kau bisa mengalahkanku, memangnya kenapa? Sekte Divine Tune ku punya banyak ahli. Kau mungkin bisa mengalahkanku, tapi bisakah kau mengalahkan seluruh Sekte Divine Tune? Martabat Sekte Divine Tune tak terbantahkan. Karena kau telah membunuh seseorang dari Sekte Divine Tune, kami harus membunuhmu. Kalau kau berani kabur, Sekte Divine Tune akan membunuh semua kerabat dan temanmu. Nak, kusarankan kau menyerah dan memohon ampun. Memang, kau dan Cui Laosi itu satu golongan. Kalau begitu, kau bisa mati, kata Ning Fan dingin, setelah berjalan sekitar 10 meter dari Yan Hu. Kau mungkin bisa mengalahkanku, benar, tapi membunuhku. Bermimpilah. Yan Hu mendengus dingin. Sebagai seorang ahli di puncak kekuatan internal, bagaimana mungkin dia tidak memiliki beberapa cara untuk menyelamatkan nyawa? Mengalahkannya mungkin saja, tetapi membunuhnya, mustahil. Ning Fan, tunggu aku. Lain kali kita bertemu, aku akan menghabisimu sendiri. Tepat saat kata-kata Yan Hu terucap, dia menghentakkan kaki ke tanah dengan keras, dan tubuhnya langsung terangkat, berupaya terbang melewati tembok luar tribun yang tingginya 10 meter dan melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Tidak semudah itu. Ning Fan mencibir, jari telunjuk dan jari tengahnya bersatu saat kekuatan spiritual dengan cepat berkumpul di ujung jarinya, langsung membentuk sinar putih pekat. Detik berikutnya, Ning Fan mengayunkan tangannya. Suara mendesing. Sinar putih melesat ke langit, mengenai Yan Hu yang baru saja terbang di atas tembok luar. Puff! Suara lembut terdengar saat sinar putih menembus tepat ke jantung Yan Hu. Di atas tembok luar setinggi 10 meter, Yan Hu menatap ke bawah dengan tak percaya, melihat lubang transparan di dadanya, lalu ia berusaha keras untuk berbalik, matanya menatap tajam ke arah Ning Fan dengan ketakutan. Kau bukan seniman bela diri biasa, kau seorang Grandmaster. Tidak heran kamu begitu kuat. Mati di tangan seorang Grandmaster. Aku tidak bisa mengeluh. Setelah Yan Hu selesai berbicara dengan susah payah, dia terjatuh dari tembok luar setinggi 10 meter dengan suara gedebuk, mendarat dengan keras di tanah, tak bergerak. Darah dengan cepat menyebar di bawahnya.
Yan Hu dari Sekte Lagu Ilahi, seorang ahli puncak kekuatan internal, telah meninggal. Ledakan. Di dalam Koliseum, tokoh-tokoh utama dan seniman bela diri meledak sekaligus. Astaga! Seorang Grandmaster. Seorang Grandmaster. Memadatkan energi seperti pedang, membunuh dari jarak jauh. Itu teknik yang hanya dimiliki seorang Grandmaster. Ya ampun, aku tidak pernah menyangka akan memiliki keberuntungan untuk menyaksikan tindakan seorang Grandmaster dengan mataku sendiri. Seorang Grandmaster bagaikan naga yang tersembunyi, naga yang bersembunyi di pasar. Hari ini aku benar-benar melihat sesuatu yang luar biasa. Tatapan yang diberikan orang-orang ini kepada Ning Fan seolah-olah mereka tengah menatap dewa. Terutama para seniman bela diri, yang tatapannya bahkan dipenuhi dengan semangat. Mata si botak yang melebar seperti lonceng tembaga, bergumam pada dirinya sendiri, Tuan Ning, Anda benar-benar seorang Grandmaster. Anda telah menyembunyikan saya darinya begitu parah. Dalam suaranya, bahkan ada sedikit nada keluhan seorang anak terhadap orang dewasa. Adapun Liao Zhenting di sampingnya, wajah tuanya memerah karena malu. Teringat bagaimana ia menjelaskan tingkatan pendekar kepada Ning Fan di jalan, menyebut Ning Fan orang luar dalam dunia bela diri, ia kini merasa sangat malu hingga ingin menggali lubang dan merangkak masuk. Pada saat ini, status Ning Fan di hati orang banyak bagaikan seorang penyelamat, yang membuat Su Qingfeng, yang masih duduk di kursi utama, tampak tidak nyaman seolah-olah dia baru saja memakan kotoran. Awalnya, keluarga Su telah menjadi tuan rumah pertemuan tinju festival hantu, dan Su Qingfeng, yang mewakili keluarga Su, adalah tokoh dominan dalam pertemuan tersebut. Namun akhirnya dia dikalahkan dan dipermalukan oleh Yan Hu, kehilangan muka. Sekarang Ning Fan telah dengan mudah membunuh Yan Hu dan bahkan mengukuhkan statusnya sebagai Grandmaster. Bukankah ini berarti mengharumkan nama Ning Fan dengan mengorbankan nama baik keluarga Su? Ini mustahil, ini jelas mustahil. Aku sudah memeriksanya, dia hanya pemuda miskin dari lapisan masyarakat paling bawah. Meskipun dia tahu beberapa ilmu bela diri, dia jelas bukan tandingan lelaki tua 3 hari yang lalu, bagaimana mungkin dia bisa menjadi seorang Grandmaster? Wajah Su Qingfeng memucat, tidak percaya dengan kenyataan di hadapannya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba menatap tajam ke arah tetua itu, dan berkata dengan suara berat, "Tetua, jika kau bertindak sekarang, bisakah kau mengalahkan Ning Fan lagi?" Tuan muda, jurus yang baru saja dilancarkan Ning Fan, memang teknik seorang Grandmaster, saya tak tertandingi, kata sesepuh itu sambil menggelengkan kepala. Tidak, bocah Ning Fan itu pasti hanya menggunakan cara terkutuk untuk mengalahkan Yan Hu, mungkin hanya semacam senjata tersembunyi. Tetua, kau harus mengalahkan Ning Fan. Bangkitkan kembali wajah keluarga Su. Aku perintahkan kau atas nama keluarga Su. Setelah mengatakan itu, Su Qingfeng tiba-tiba berdiri dan berteriak ke arah Ning Fan, "Ning Fan, kau mengalahkan Yan Hu hanya dengan senjata tersembunyi. Kau boleh bangga akan hal itu, tapi kau tidak boleh berpura-pura menjadi Grandmaster dan mengejar ketenaran. Kau harus tahu bahwa nama Grandmaster tidak boleh dihina, dan siapapun yang menghinanya akan mati." Bab 114 Perjuangan Putus Asa. Tuduhan Su Qingfeng segera membuat tempat yang besar itu menjadi tenang. Kerumunan itu berbisik-bisik di antara mereka sendiri, saling bertukar suara pelan, bertanya-tanya apakah jurus mematikan Ning Fan terhadap Yan Hu merupakan pelepasan kekuatan batin seorang Grandmaster ataukah merupakan senjata tersembunyi. Atau mungkinkah itu semacam senjata termal modern yang ramping, seperti pistol mini yang senyap mungkin. Ning Fan, 3 hari yang lalu, kau dikalahkan oleh Gu Lao dan hampir jatuh dari teras. Apa kau mengakuinya? Saat mendengarkan diskusi orang banyak, Su Qingfeng merasa sedikit lebih percaya diri dan berteriak keras lagi. Ning Fan melirik Su Qingfeng dan tanpa ragu mengangguk dan mengakui, "Benar, 3 hari yang lalu, aku memang hampir dijatuhkan dari teras oleh Gu Lao." Ledakan. Perkataan Ning Fan langsung menimbulkan keributan lain di antara kerumunan. Jika Ning Fan benar-benar seorang Grandmaster, bagaimana mungkin dia hampir terlempar dari teras oleh Gu Lao? Lagi pula, Gu Lao bukan tandingan Yan Hu saat ini. Ning Fan, kalau begitu, beranikah kau melawan Gu Lao sekali lagi? Tidak ada senjata tersembunyi, hanya keahlianmu yang sebenarnya. Su Qingfeng mencibir. Sekarang, dia yakin bahwa pembunuhan Yan Hu oleh Ning Fan pasti bergantung pada senjata tersembunyi. Sekarang, yang ia butuhkan hanyalah Gu Lao mengalahkan Ning Fan lagi, dan itu akan memulihkan harga dirinya dan status keluarga Su di dunia bawah. Baiklah, Gu Lao, tolong beri aku pencerahan. Ning Fan mengangguk dan perlahan mendekati panggung. Ning Fan tidak segan-segan bertarung jarak dekat dengan Gu Lao. Bagaimanapun, dia memang telah dikalahkan oleh Gu Lao 3 hari sebelumnya. Dia telah bertumbuh, berkembang, dan menjadi lebih kuat. Di mana seseorang jatuh, disitulah seseorang harus bangkit kembali.
Gulao tidak punya keinginan untuk melangkah ke atas panggung, tetapi atas paksaan Su Qingfeng, dia tidak punya pilihan selain berdiri dan menuju ke panggung. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju pada mereka berdua. Namun, di sudut yang tak terlihat, kedua saudara itu, Beruang Satu dan Beruang Dua, secara halus dan diam-diam mundur, berharap dapat menyelinap ke kerumunan dan melarikan diri dari tempat itu. Apa? Kalian berdua pikir kalian bisa pergi? Ning Fan, yang baru saja mencapai tepi panggung, tiba-tiba berhenti dan menatap dingin ke arah Beruang Satu dan Beruang Dua. Mengikuti suara Ning Fan, yang lain juga mengalihkan perhatian mereka ke Beruang Satu dan Beruang Dua. Kemarahan berkobar di mata banyak orang, terutama Baldi Qiang, Fan Pili, dan Zhang Dacui. Beruang Satu dan Beruang Dua lah yang membawa Yan Hu ke sini. Jika bukan karena Ning Fan, mereka semua mungkin sudah ditelan oleh Beruang Satu dan Beruang Dua sekarang. Ning Fan, ini semua salah paham. Ya, kami tidak dekat dengan Yan Hu. Beruang Satu dan Beruang Dua berkata sambil tersenyum dipaksakan. Karena kau membawa Yan Hu ke sini, lebih baik kau tinggal dan mengklarifikasi semuanya. Kalau kau melakukan sesuatu, kau harus membayar harganya, kata Ning Fan dingin. Apakah kau benar-benar ingin menjadikan kami musuh, Ning Fan? Tuan Ning, apakah Anda benar-benar ingin ikut bertarung sampai mati bersama kami? Beruang Satu dan Beruang Dua berkata sambil menggertakkan gigi. Situasinya sekarang, jika mereka tidak pergi, pasti akan menyebabkan serangan oleh semua petinggi yang hadir. Itu pasti akan menjadi kematian yang mengerikan. Kau ingin bertarung sampai mati denganku. Kalian berdua tidak punya kemampuan, kata Ning Fan acuh tak acuh. Tuan Ning, Anda memang memintanya. Beruang Satu dan Beruang Dua saling berpandangan, memperlihatkan ekspresi garang. Kemudian, secara bersamaan, mereka mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Ning Fan. Tuan Ning, kau sudah mati. Setelah kami membunuhmu, mari kita lihat siapa yang berani menghentikan kami. Beruang Satu dan Beruang Dua mencibir, dan tanpa ragu, menarik pelatuk senjata mereka. Dah. Terdengar 2 kali tembakan. 2 peluru ditembakkan ke Ning Fan. Tuan Ning. Su Qingfeng tertawa dingin. Jika Beruang Satu dan Beruang Dua menembak mati Ning Fan, itu pasti yang diinginkannya. Dalam sekejap mata, Ning Fan merentangkan kedua tangannya, dan kekuatan spiritual mengalir deras ke telapak tangannya, berhadapan langsung dengan 2 peluru itu. Bok. Kedua peluru itu ditembakkan secara akurat ke tangan Ning Fan. Namun tangan Ning Fan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, seolah-olah ia hanya menangkap 2 kerikil. Dengan melonggarkan cengkeramannya, kling-kling, 2 peluru jatuh ke lantai. Bagaimana itu mungkin? Kamu tidak takut peluru? Beruang Satu dan Beruang Dua berteriak tak percaya, bersiap menarik pelatuk lagi, namun Ning Fan, dengan sekejap, muncul di hadapan mereka bagaikan hantu. Dia mengulurkan kedua tangannya, mencengkeram pergelangan tangan mereka, dan meremasnya erat-erat. Retak. Pergelangan tangan kedua saudara itu yang sedang menghunus senjata api langsung patah. Sambil berteriak kesakitan, mereka menjatuhkan senjata mereka ke tanah. Tolong jangan bunuh kami. Ning Fan, kumohon, lepaskan kami. Saudara-saudara itu, sambil memegangi tangan mereka yang patah, meratap memohon belas kasihan. Kau menembakku dan masih berharap belas kasihan. Apa kau benar-benar pikir aku bodoh? Hari ini, kau akan mati, seru Ning Fan dingin, niat membunuhnya jelas terpancar. Cepat kabur. Beruang Satu dan Beruang Dua tak lagi mempedulikan hal lain dan berbalik untuk berlari keluar dengan panik, menempuh jarak 20 atau 30 meter dalam sekejap mata. Ning Fan mendengus jijik dan menepukkan tangannya di meja terdekat. Bam! Secangkir teh di atas meja terlempar ke udara, daun dan cairannya berhamburan di udara. Detik berikutnya, Ning Fan menyambar 2 lembar daun teh dari udara, menyalurkan kekuatan spiritual ke dalamnya, dan menjentikkan jarinya. Desir. Kedua daun teh itu berubah menjadi garis-garis cahaya dingin yang menyinari Beruang Satu dan Beruang Dua. Bab 115. Raja Bawah Tanah. Bok. Dengan 2 suara yang hampir tak terdengar, 2 daun teh menusuk bagian belakang kepala Xiongda dan Xiong-Er, lalu melesat keluar dari dahi mereka, lenyap dalam sekejap. Lalu, saat Xiongda dan Xiong-Er berlari dengan liar, langkah mereka tiba-tiba terhenti, tubuh besar mereka menjadi kaku dan mekanis. Mendesis. Darah menyembur keluar seperti air mancur. Setelah bertukar pandangan yang sulit, mereka berdua jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Darah merah cerah menyebar dengan cepat di bawah tubuh mereka. Bos bawah tanah River City, Xiongda dan Xiong-Er, menemui ajalnya. Dalam kematian mereka bahkan tidak sempat mengucapkan kata-kata terakhir. Mendesis. Semua penonton menarik napas tajam secara serempak.
Setiap wajah dipenuhi dengan keterkejutan dan kengerian. Jika sebagian orang belum melihat dengan jelas saat Ning Fan membunuh Yan Hu dengan cara mengkondensasi energi, dan tidak yakin apakah Ning Fan telah menggunakan kondensasi energi untuk membunuh atau telah menggunakan senjata tersembunyi atau bahkan senjata api. Namun kini, tak seorang pun berani ragu lagi. Pertama menangkap peluru dengan tangan kosong, lalu dengan bersih membunuh Xiongda dan Xiong-Er hanya dengan 2 daun teh. Memetik bunga dan memetik daun bisa membunuh. Grandmaster, Grandmaster. Ini Grandmaster. Hanya Grandmaster yang punya kemampuan seperti itu, gumam Liao Zhenting kaget, menatap Ning Fan dengan tatapan putus asa. Dalam legenda di kalangan seniman bela diri, mencapai alam Grandmaster berarti apapun, bahkan sekuntum bunga atau sehelai rumput, bisa menjadi senjata mematikan di tangan seseorang. 2 lembar daun teh lunak yang direndam dalam air jauh lebih mengerikan daripada pisau atau peluru yang berterbangan. Sekarang, tak seorang pun meragukan status Grandmaster Ning Fan lagi. Ning, Tuan Ning, tidak, Grandmaster Ning, saya lancang, saya salah, sangat salah, tolong jangan jadikan saya kambing hitam. Lelaki tua di atas panggung itu tak lagi peduli dengan perintah Su Qingfeng, membungkuk dalam-dalam kepada Ning Fan, menunjukkan rasa malu dan tunduk. Kemudian dia segera mundur dari panggung. Setelah mengklarifikasi status Grandmaster Ning Fan, bahkan jika dia diberi 100 nyali, dia tidak akan berani menantang Ning Fan. Menantang seorang Grandmaster. Apa dia terlihat seperti ingin mati? Adapun Su Qingfeng, wajahnya mengalami perubahan gila saat itu, dengan keterkejutan, ketakutan, penghormatan, keengganan, dan kebingungan. Namun sekarang, dia tidak berani mengucapkan kata-kata provokatif lagi kepada Ning Fan. Bahkan sebagai anggota keluarga Su, dia tidak akan pernah berani menantang Grandmaster sejati langsung di hadapannya. Ning, Grandmaster Ning, terima kasih, Grandmaster Ning, karena telah membela dunia bawah tanah kota sungai kita, karena telah membunuh Yan Hu dari Sekte Divine Tun, dan karena telah membunuh pengkhianat Xiongda dan Xiong-Er dari kota sungai kita, seorang bos bawah tanah yang licik tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan dengan keras menjilat. Terima kasih, Grandmaster Ning, karena telah membela dunia bawah tanah kota sungai kita. Yan Hu, Xiongda, dan Xiong-Er mendapatkan hukuman yang pantas, kematian mereka terlalu ringan. Grandmaster Ning sungguh perkasa. Setelah itu, semua yang hadir ikut memberikan pendapat. Baldi Qiang agak cemas, dia seharusnya menjadi orang pertama yang menyanjung, tetapi kini seseorang telah mendahuluinya. Cemas dan frustrasi, Baldi Qiang tiba-tiba berbalik ke Ning Fan dan berteriak sekeras yang dia bisa. Mulai sekarang, Tuan Ning akan menjadi raja dunia bawah tanah kota sungai. Terjadi keheningan sejenak di tempat yang besar itu. Setelah itu, para bos yang berkumpul saling bertukar pandang, berkomunikasi dalam diam melalui pandangan mereka. Setelah hening sejenak, semua bos secara bersamaan berteriak dengan suara yang sangat keras. Kami bersedia melayani Tuan Ning sebagai Raja Bawah Tanah. Kami bersedia melayani Tuan Ning sebagai Raja Bawah Tanah. Kami bersedia melayani Tuan Ning sebagai Raja Bawah Tanah. Untuk sesaat, para bos sangat gembira. Kegembiraan mereka tulus, karena melayani seorang Grandmaster, yang hampir mirip dengan naga di surga, sebagai Raja Dunia Bawah Tanah River City, mungkin merupakan kehormatan bagi mereka. Para bos bawah tanah ini tidak hanya bersaing dalam dunia bawah River City, tetapi mereka juga menghadapi persaingan dari dunia bawah tanah kota-kota lain di luar River City. Jika kekuatan bawah tanah di satu kota terlalu lemah, kota itu bahkan mungkin diserbu oleh kekuatan dari kota lain. Sama seperti kali ini, Yan Hu dari Divine Tun Sect sebenarnya adalah suatu bentuk invasi. Semua bos menghadap Ning Fan, menundukkan kepala tanda setia. Raja bawah tanah. Aku tidak tertarik, ujar Ning Fan di tengah kegembiraan penonton, sambil menggelengkan kepalanya pelan sebagai tanda penolakan. Ah! Tuan Ning, apa yang perlu Anda lakukan agar bersedia menjadi Raja Bawah Tanah? Grandmaster Ning, mohon sebutkan syarat apa saja yang mungkin Anda miliki. Tuan Ning, mohon terimalah gelar Raja Bawah Tanah dan pimpin dunia bawah tanah kota sungai kita menuju kejayaan. Para bos bawah tanah langsung kecewa dan memohon padanya dengan cemas. Tuan Ning, mohon setujui permintaan kami. Baldi Qiang juga memohon dengan sangat mendesak. Aku benar-benar tidak tertarik menjadi Raja Bawah Tanah, tapi kalau ada orang dari Sekte Lagu Ilahi yang mencarimu lagi, kau bisa datang kepadaku, kata Ning Fan sambil melirik Baldi Qiang sebelum menambahkan, kalau kau tidak bisa menemukanku, cari saja Baldi Qiang. Sama saja. Suara mendesing. Perkataan Ning Fan pada hakikat menjadikan Baldi Qiang sebagai juru bicaranya, dan semua tatapan para bos langsung tertuju ke arah Baldi Qiang, dipenuhi rasa iri dan cemburu, namun juga diwarnai dengan sedikit rasa takut. Meskipun Ning Fan sendiri menolak menjadi Raja Bawah Tanah, posisi itu tidak boleh jatuh ke tangan siapapun selain dia. Dan dengan Baldi Qiang sebagai juru bicara Ning Fan, orang bisa membayangkan statusnya.
Sementara para bos merasa iri, cemburu, dan kagum, Su Qingfeng tetap menundukkan kepalanya, tetap diam, wajahnya sangat tidak menyenangkan. Gelar Raja Bawah Tanah, sebuah gelar yang bahkan tidak pernah diraih oleh kepala keluarga Su Guoping, kini berada di tangan Ning Fan, seseorang yang pernah dipandang rendah olehnya. Gelar ini dipaksakan kepadanya melalui konsensus. Bagaimana Su Qingfeng bisa menerima ini? Bab 116 pria seharusnya begitu. Mali, ayo pergi. Di bawah tatapan orang banyak, Ning Fan berbicara sambil berjalan ke sudut tribun. Dia telah membawa Mali dan dia perlu memastikan Mali dikawal dengan aman. Baiklah, kakak ipar. Saat ini, Mali sudah terdiam tertegun, pikirannya terguncang hingga mati rasa, di mana dia hanya bisa secara naluriah berdiri dan mengikuti Ning Fan keluar. Tunggu kami. David dan yang lainnya, seperti anak kecil yang penurut di taman kanak-kanak, berbaris dan diam-diam mengikuti di belakang Ning Fan dan Mali, tidak berani mengeluarkan suara sedikitpun. Mali, aku nggak mau nemenin kamu lagi setelah ini. Kamu lanjut aja nongkrong atau pulang sendiri. Setelah meninggalkan Coliseum, Ning Fan mengucapkan selamat tinggal kepada Mali. Dia yakin David tidak akan punya nyali untuk mengganggu Mali lagi. Benar saja, saat tatapan Ning Fan tertuju pada David, tubuhnya secara naluriah mengecil, lalu ia tergagap ketakutan. Kakak ipar Nining, Tuan Ning, Grandmaster, tenang saja, aku tidak akan berani. Sementara itu, beberapa gadis mengumpulkan keberanian untuk berkata, kakak ipar Ning, jangan khawatir, kami akan memastikan Mali pulang dengan selamat. Ning Fan mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Di belakangnya, David dan anak laki-laki lainnya tanpa sadar menggigil sedikit sebelum mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak dari Mali. Gadis-gadis itu segera berkumpul di sekitar Mali, percakapan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan rasa ingin menjilat. Mali, apakah ipar Ning benar-benar iparmu? Kenapa kamu tidak pernah menyebutnya sebelumnya? Kakak ipar Ning sangat tampan. Pangeran tampanku persis seperti dia. Mali, apakah keluarga kakak iparmu punya saudara laki-laki lain? Bisakah kau mengenalkanku satu? Mendengarkan celoteh tak henti-hentinya di sekelilingnya dan melihat siluet Ning Fan yang menghilang, emosi Mali bercampur aduk, dengan pikiran yang tak terhitung jumlahnya berkecamuk dalam benaknya. Jadi Ning Fan yang selalu dipandang rendah oleh keluarganya, ternyata punya sisi seperti itu. Mengingat para bos dunia bawah yang kejam itu yang semuanya tunduk dan tunduk di hadapan Ning Fan, dia merasakan gelombang kegembiraan. Seperti inilah seharusnya seorang pria. Sebuah pepatah muncul dalam pikiran Mali tanpa diminta. Namun kemudian, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kecut, bergumam pada dirinya sendiri, sepupu, oh sepupu, apakah kau tahu pria seperti apa yang sudah kau tinggalkan? Di tempat tersebut, setelah Ning Fan pergi, semua petinggi langsung mengepung Baldi Qiang di tengah. Ada yang menjilat, ada yang mencari muka, ada yang buru-buru memperbaiki hubungan setelah permusuhan di masa lalu, dan bahkan ada yang nekat menawarkan wilayahnya. Lagi pula, Baldi Qiang sekarang adalah juru bicara Ning Fan. Bagaimana mungkin mereka tidak berusaha membangun hubungan baik dengannya? Sedangkan Su Qingfeng, tak seorang pun memperhatikannya lagi saat ia pergi dengan tenang dan tak mencolok. Semua orang mengerti bahwa langit dunia bawah River City telah berubah. Keluarga Su tidak akan lagi mempertahankan status masa lalunya di dunia bawah kota River. Ngomong-ngomong, saudara Qiang, pil apa yang kau minum di atas panggung tadi? Kau jadi seperti Superman setelah meminumnya, kau hampir mengalahkan Yan Hu. Itu pasti bukan pil permajaan yang kau jual beberapa hari yang lalu, kan? Tanya seseorang penasaran di antara kerumunan. Hehe, itu bukan pil permajaan biasa, namanya pil kekuatan poten. Si botak Qiang tertawa puas. Pil kekuatan ampuh. Benarkah ada pil ajaib seperti itu? Hari ini, kalau bukan karena Tuan Ning dan Yan Hu, saudara Qiang, dengan pil kekuatan ampuh itu, kau pasti tak terkalahkan di atas ring. Pil kekuatan ampuh ini sangat ampuh. Saudara Qiang, bisakah Anda menjualkannya satu kepada saya? Saya bersedia membayar 10 juta untuk satu, bagaimana? Kalau kurang, saya bisa tambah lagi. Para petinggi segera bereaksi dan ingin membeli pil kekuatan ampuh dari tangan Baldi Qiang. Tetapi itu adalah kartu truf Baldi Qiang, bagaimana dia bisa menjualnya begitu saja? Meski begitu, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk memberikan promosi yang bagus kepada Rejuvenation Pills, dengan memberitahu orang-orang bahwa efek ajaibnya tidak kalah dari Potent Strength Pills, hanya saja lebih ringan. Seketika itu juga, para petinggi memesan pil permajaan dalam jumlah besar kepada Baldi Qiang, dan mentransfer pembayaran tanpa ragu-ragu. Baldi Qiang mengantongi beberapa miliar dalam sekejap, tentu saja, 70%-nya harus dibagi dengan Ning Fan. Anda sudah memesan begitu banyak sekaligus, saya tidak tahu apakah master itu bisa menyempurnakannya dengan cukup cepat. Saya tidak bisa menjanjikan tanggal pengiriman,
kata Baldikiang setelah menerima pembayaran, sengaja meniru taktik pemasaran Li Wanshan. Tidak masalah, Saudara Qiang, kami tidak terburu-buru. Kapanpun Anda mendapatkan barangnya, saat itulah Anda bisa memberikannya kepada kami, mereka meyakinkannya. Ah, aku iri sekali padamu, Saudara Qiang. Kau bukan hanya kenal seorang Grandmaster ahli seperti Tuan Ning, tapi kau juga kenal seorang master yang bisa meracik pil ajaib. Koneksi kalian sungguh tak tertandingi. Karena si botak yang tidak memiliki izin dari Ning Fan, ia tidak berani mengungkapkan bahwa pil-pil itu diracik oleh Ning Fan. Para petinggi lainnya mengira si botak yang mengenal seorang ahli lain yang mampu mengolah obat-obatan ajaib, yang membuat mereka semakin iri. Tak seorang pun menduga pertemuan tinju festival hantu akan berakhir seperti itu, bahkan Baldikiang sendiri. Semua ini karena aku berpegang teguh pada Tuan Ning. Mulai sekarang, aku harus berpegangan lebih erat lagi. Saat para petinggi terus memujinya, Baldikiang diam-diam merenung dalam hati di tengah pujian mereka. Bab 117. Berbaikan dengan kakak ipar Ning Fan. Rumah Panting. Keluarga Wang Guanxi dan Panting sedang duduk mengelilingi meja, makan malam dengan wajah berseri-seri karena kegembiraan. Mereka telah mengetahui sebelumnya bahwa keluarga Bao telah menyewa seorang master untuk menghadapi Ning Fan, dan kini merayakannya terlalu dini. Hehe, Tuan Muda Bao sudah memberi tahu saya. Keluarga Bao telah menghabiskan banyak uang kali ini untuk menyewa seorang guru dari sekte lagu ilahi yang legendaris. Setelah rapat tinju festival hantu hari ini, mereka akan membawa guru dari sekte lagu ilahi itu untuk menghadapi Ning Fan. Ning Fan pasti tidak akan selamat kali ini. Wang Guanxi berkata sambil tertawa bangga. Sekte lagu ilahi. Apa itu? Tanya Panting bingung. Aku sendiri tidak begitu paham detailnya, tapi yang perlu kau ketahui adalah sekte Divine Tune bahkan lebih tangguh daripada keluarga Su, kata Wang Guanxi. Apa? Lebih hebat dari keluarga Su? Fantastis. Hebat sekali. Apa Ning Fan, bajingan itu, benar-benar berpikir hanya karena dia bergantung pada Su Yurong, dia bisa memanfaatkan orang lain dan berlagak seenaknya. Aku ingin sekali melihatnya dipukuli sampai mati dengan mata kepalaku sendiri, kata Panting dengan kejam. Ah, menantuku yang baik, bisakah kau bicara dengan Tuan Muda Bao dan meminta Tuan yang ditemuinya untuk tidak terburu-buru membunuh Ning Fan? Biarkan Ning Fan menyembuhkan kaki pamanmu sebelum mereka membunuhnya, oke? Lagi pula, dia satu-satunya saudaraku, dan satu-satunya pamanmu. Meski wajah Mas Yulian menampakkan kegembiraan, namun ada pula yang diwarnai penyesalan. Ya, keponakanku yang baik, kakiku masih patah. Bukankah kau bilang Ning Fan sudah menyembuhkan kaki Tuan Muda Bao? Tolong bicaralah dengan Tuan Muda Bao. Jangan buru-buru membunuh Ning Fan, biarkan dia menyembuhkan kakiku dulu, kata Ma Fugui. Ini, aku akan berusaha sebaik mungkin. Selama ahli keluarga Bao mengundang Ning Fan si cacat, semuanya bisa dibicarakan. Kesalahpahaman antara keluarga Wang dan keluarga Bao juga akan segera terselesaikan, kata Wang Guanxi dengan sedikit enggan. Ayo, kita minum untuk Ning Fan yang lumpuh. Panting mengangkat gelasnya. Semua orang mengangkat gelas mereka untuk merayakan. Saat itu, tiba-tiba terdengar ketukan di pintu. Saat membukanya, semua orang terkejut karena ternyata Mali yang datang. Mali seharusnya kembali ke universitasnya di kota provinsi, tetapi sekarang dia tiba-tiba tidak ingin kembali ke sana, sebaliknya, dia kembali ke River City dan datang ke rumah sepupunya Panting. Mali, kenapa kamu di sini? Ma Fugui menatap putrinya dengan heran. Meskipun Ma Fugui dan Mali adalah ayah dan anak, ia sangat muak dengan karakternya. Ibu Mali sudah bercerai dengan Ma Fugui, sehingga hubungan antara ayah dan anak itu pun tidak baik. Sepupu, aku datang ke sini hari ini karena aku ingin membujukmu untuk berbaikan dengan kakak iparmu, Ning Fan. Mali tidak berbicara kepada siapapun, begitu dia masuk, dia menatap langsung ke arah Panting dan berkata. Perkataan Mali langsung mengubah ekspresi semua orang. Mali, omong kosong apa yang kau bicarakan? Tutup mulutmu, teriak Ma Fugui dengan marah. Mali, apa kau sengaja cari masalah? Kalau kau terus bicara omong kosong, jangan salahkan aku, bibimu, yang mengusirmu, kata Mas Yulian dengan marah. Panting berkata dengan ekspresi muram, Mali, aku sudah putus dengan si Ning Fan itu. Kakak iparmu sekarang Wang Guanxi. Apa yang kau katakan itu penghinaan bagi kakak iparmu yang baru. Minta maaf sekarang. Tidak apa-apa, Ting Ting. Mali masih muda dan belum mengerti banyak hal. Kamu hanya perlu mengajarinya lebih banyak lagi nanti, kata Wang Guanxi dengan murah hati, matanya yang bejat mengamati Mali dari atas ke bawah. Mali lebih cantik daripada Panting, memiliki bentuk tubuh yang lebih bagus, dan lebih muda dan energik, yang paling penting, dia tentu saja masih perawan.
Wang Guanxi tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan beberapa hal yang tak terkendali. Jika dia bisa menidurkan Mali, pengalaman itu pasti akan luar biasa. Sepupu, tahukah kau betapa hebatnya kakak iparmu, Ning Fan? Biar ku beritahu, dia sekarang raja bawah tanah kota sungai. Semua petinggi bawah tanah itu patuh padanya tanpa bertanya. Mali dengan cemas mencoba menjelaskan kepada Panting. Hahaha. Paman, lihat Mali. Apa yang dia bicarakan? Raja bawah tanah. Lucu sekali. Panting tertawa terbahak-bahak. Mali, apa kau bertemu Ning Fan? Lalu tertipu oleh kata-katanya yang manis. Jujur saja, Ning Fan tidak akan selamat malam ini. Tuan Muda Bao telah menemukan seorang guru dari sekte lagu ilahi. Dia akan mati malam ini, kata Wang Guanxi sambil tertawa dingin. Aku mengatakan yang sebenarnya. Hari ini, aku bersama kakak ipar Ning Fan, dan aku melihat semua yang terjadi. Mereka semua bilang Ning Fan adalah seorang Grandmaster. Ahli dari sekte Divine Tune itu dibunuh oleh Ning Fan hanya dengan satu gerakan. Benar, dan ada dua orang bernama Beruang Besar dan Beruang Kecil yang menembaki kakak ipar Ning Fan, tapi Ning Fan bahkan tidak takut dengan senjata. Dia menangkap peluru dengan tangannya. Melihat tak seorang pun mempercayainya, Mali bergegas masuk dan menceritakan setiap detail apa yang disaksikannya. Tetapi hal ini justru membuat Panting, Wang Guanxi, dan yang lainnya mengejeknya dengan lebih berani. Hahaha. Sepupu Mali, apa kamu terlalu banyak menonton film? Atau kamu di sini untuk menipu kami dengan Ning Fan? Seorang Grandmaster. Tidak takut senjata. Apa Ning Fan mengajarimu menceritakan kisah-kisah hantu ini? Kau terlalu naif, terlalu kekanak-kanakan. Ning Fan benar-benar membodohimu. Pantas saja mereka bilang mahasiswi muda ditipu. Kurasa semua tahun yang kau habiskan untuk belajar itu sia-sia. Ketika semua orang sedang tertawa, tiba-tiba televisi di ruang tamu menyiarkan suatu suara. Berita terkini, reporter kami telah mengetahui bahwa sore ini, di pinggiran kota kami, di pusat film dan televisi, sebuah kecelakaan mobil besar terjadi, yang mengakibatkan beberapa korban jiwa. Bab 118. Pesan verifikasi. Mali tidak menyadari suara dari TV, dan melihat orang-orang di sekitarnya tidak hanya tidak mempercayainya tetapi juga mengejeknya, ia menjadi sangat gelisah hingga hampir menangis. Ia menghentakkan kakinya dan berkata, Sepupu, aku datang ke sini dengan niat baik untuk memperingatkanmu. Jika kau tidak mempercayaiku, suatu hari nanti kau akan menyesalinya. Begitu kau benar-benar memahami orang seperti apa Ning Fan, kau akan dipenuhi penyesalan. Orang macam apa Ning Fan itu? Aku lebih mengenal Ning Fan daripada kau. Dia hanyalah pecundang yang tak berguna. Bahkan jika dia beruntung sekarang dan bergantung pada Su Yurong, dia seperti katak dan akan segera ditendang olehnya. Lagi pula, Tuan Muda Bao sekarang telah menyewa ahli untuk menghadapinya, bahkan Su Yurong pun tak akan bisa melindunginya. Panting berkata sambil tertawa dingin dan menghina. Petik 2. Menurut informasi reporter, di antara korban tewas terdapat dua orang yang dijuluki, Beruang Besar, dan Beruang Kecil, dan seorang lainnya adalah turis dari luar kota. Siaran berita berlanjut dari TV, penyebutan nama, Beruang Besar, dan Beruang Kecil, membuat Wang Guanxi terkejut. Diam semuanya. Hentikan keributannya. Wang Guanxi mengerutkan kening dan berteriak, lalu berjalan cepat ke televisi. Dia sekarang sudah tahu bahwa Beruang Besar dan Beruang Kecil adalah bos dunia bawah yang diam-diam didukung oleh keluarga Bao. Pertemuan tinju festival hantu hari ini adalah saatnya bagi para bos ini, termasuk Beruang Besar dan Beruang Kecil, untuk membagi wilayah mereka. Bagaimana mereka bisa meninggal dalam kecelakaan mobil? Kecelakaan mobil yang disebut-sebut ini jelas-jelas merupakan upaya menutup-nutupi. Detak jantung Wang Guanxi semakin cepat saat ia segera mengeluarkan ponselnya, menghubungi nomor Bao Longfei, dan bertanya dengan nada berpura-pura, Tuan Muda Bao, apakah kontes tinju festival hantu sudah berakhir? Kapan Anda akan membawa para ahli sekte lagu ilahi untuk mengurus Ning Fan? Aku akan menjaga ibumu. Beruang Besar dan Beruang Kecil sudah mati. Para ahli sekte lagu ilahi sudah mati. Semuanya sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Jangan panggil aku lagi, jangan biarkan Ning Fan tahu kau menghubungiku. Suara panik Bao Longfei terdengar melalui telepon, diikuti bunyi klik tiba-tiba saat sambungan terputus. Jelas, Bao Longfei juga baru mengetahui berita itu dan masih dalam ketakutan. Sayang, apa yang Tuan Muda Bao katakan? Kapan dia akan membawa para ahli untuk melumpuhkan Ning Fan? Panting bertanya pada Wang Guanxi setelah menutup telepon. Wajah Wang Guanxi kini pucat pasi, dan dia mengabaikan Panting, menggenggam erat ponselnya sambil menoleh ke arah Mali dan bertanya dengan suara gemetar,
Mali, kamu baru saja bilang beruang besar dan beruang kecil menembak Ning Fan, dan Ning Fan tidak takut. Mali mengangguk dan mengulangi, kakak ipar Ning Fan adalah seorang Grandmaster, dia tidak takut peluru, dan hanya dengan 2 lembar daun teh, dia membunuh beruang besar dan beruang kecil. Dan dia langsung membunuh orang dari sekte lagu ilahi itu dengan seberkas cahaya yang ditembakkan dari ujung jarinya. Apa? Wang Guanxi bergidik, dan teleponnya jatuh ke tanah, pecah berkeping-keping. Hahaha. Mali, aku mohon padamu, berhentilah menceritakan kisah-kisah bela diri itu. Bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya cerita hantu yang kau ceritakan. Jika Ning Fan benar-benar sekuat itu, biarkan dia datang dan menggunakan daun teh untuk membunuhku. Biarkan dia datang dan menembakkan cahaya dari jari-jarinya untuk membunuh Guanxi. Panting tertawa dan mengejek lagi. Tamparan. Wang Guanxi menamparkan wajah Panting dengan tangannya. Sayang, kenapa kamu memukulku? Panting menutupi wajahnya dengan ekspresi polos, benar-benar bingung. Bisakah kau diam saja? Bisakah kau berhenti menghakimi kematian? Wang Guanxi berharap ia dapat merobek mulut Panting. Menggabungkan kata-kata Mali dengan kata-kata Bao Longfei, pikirannya kini dipenuhi rasa takut. Jika semua ini benar, jika Ning Fan benar-benar seorang Grandmaster dan ahli bela diri, konsekuensi yang akan diterimanya tidak akan terbayangkan. Jika Ning Fan telah berubah menjadi raja bawah tanah seperti yang dikatakan Mali, dia bahkan semakin tidak berani memikirkannya. Apa yang harus kulakukan? Apa yang harus kulakukan? Hati Wang Guanxi tenggelam ke dasar. Guanxi, kau jangan menakutiku. Mungkinkah apa yang dikatakan Mali itu benar? Pada saat ini, Panting juga mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres dan bertanya dengan suara gemetar. Mali, apa yang baru saja kau katakan, apakah itu benar? Tanya Wang Guanxi, suaranya bergetar saat ia menatap Mali. Kalau aku sampai berbohong setengahnya, semoga petir menyambarku, dan semoga aku tertabrak mobil begitu aku keluar. Mali mengumpat. Panting juga tercengang. Sudah berakhir, Ning Fan sialan itu sudah beruntung, dia akan membalas dendam pada kita. Apa yang akan kita lakukan? Ning Fan sialan itu, kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Ini bencana. Menantu yang baik, apa yang harus kita lakukan? Jika si brengsek Ning Fan itu telah menjadi raja bawah tanah dan dia mengirim para bos dunia bawah itu untuk mengejar kita, apa yang akan kita lakukan? Ma Xiulian, Ma Fugui, dan Panda Jiang semuanya menunjukkan ekspresi bingung. Pada titik ini, hanya ada satu hal yang bisa kita lakukan, kata Wang Guanxi, ekspresinya berubah tidak yakin. Apa yang bisa kami lakukan? Beritahu kami, cepat. Panting dan yang lainnya mendesak dengan cemas. Tatapan Wang Guanxi menyapu semua orang, akhirnya tertuju pada Mali saat dia berkata dengan serius, pada titik ini, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah mendapatkan sisi baik Ning Fan, dan satu-satunya cara untuk mendapatkan sisi baik Ning Fan adalah melalui Mali. Bab 119 King Cheng, kamu akan kalah. Mali. Ya, Ning Fan dulu dekat dengan Mali. Mata Ma Fugui tiba-tiba berbinar. Benar, Mali, Ning Fan pasti sudah lama tertarik padamu. Kau tidak membiarkan dia melakukan apapun, kan? Biar aku ajari kau, seorang wanita harus menggunakan tubuhnya dengan bijak, jagalah Ning Fan tetap merindu tanpa menyerah. Ma Xiulian memberi instruksi tanpa malu-malu. Putriku, pergilah cari Ning Fan dan dekati dia. Mohon dia untuk tidak mengejar kita. Dan mohon dia untuk menyembuhkan kakiku. Ma Fugui langsung tampak melihat harapan. Sepupu, aku nggak ngangka kamu dan Ning Fan ada hubungan apa. Kamu ternyata nggak pilih-pilih, ya. Tapi berkat sifatmu yang nggak pilih-pilih itu, sekarang keluarga kami bisa mengirimmu untuk mengurus Ning Fan. Panting berkata dengan nada sinis. Meski dia memperlakukan Ning Fan seperti sampah, seorang penjilat, sekarang dia juga merasa tidak nyaman. Ayah, bibi, sepupu, apa yang kalian bicarakan? Hubunganku dengan kakak ipar Ning Fan sama sekali tidak bersalah, apa hak kalian untuk membicarakanku seperti ini? Mali langsung memerah karena marah. Ya ampun, nak, kami tidak bermaksud apa-apa, maksud kami mendukungmu untuk dekat dengan Ning Fan. Sekarang kau satu-satunya harapan keluarga kami, kau harus menjalin hubungan baik dengan Ning Fan. Bahkan jika itu berarti tidur dengannya. Jangan lupa minta dia menyembuhkan kaki ayahmu, kata Ma Fugui tanpa malu-malu. Tepat sekali, Mali, kita semua keluarga di sini. Bagaimana kau bisa tega melihat kita diincar Ning Fan? Jika Ning Fan benar-benar mengejar kita, ayahmu, keluarga bibimu, dan aku, kita semua akan berakhir dalam situasi yang mengerikan. Kau tidak tahu, orang-orang dari dunia bawah itu siap membunuh kapan saja.
Apa kau benar-benar tega melihat kita mati? Wang Guanxi sengaja berbicara dengan nada menyedihkan. Kau, bagaimana bisa kau memperlakukan Ning Fan seperti itu sebelumnya, dan ketika aku bahkan sempat membelanya, kau malah memarahiku, kau menyalahkanku. Dan sekarang kau berharap aku pergi dan memohon padanya. Kau mungkin tidak tahu malu, tapi aku tetap tahu. Kamu tidak perlu khawatir kakak ipar Ning Fan akan mengejarmu, dia tidak sekecil itu. Selama kamu tidak memprovokasi dia di masa depan, aku yakin dia tidak akan punya waktu untuk mengganggumu. Singkatnya, jagalah dirimu sendiri. Setelah menyampaikan maksudnya dengan marah, Mali pergi tanpa menoleh ke belakang, tanpa menghiraukan permohonan putus asa atau pemerasan moral dari Ma Fugui dan yang lainnya. Apa yang harus kita lakukan? Gadis terkutuk ini, Mali, sebenarnya tidak peduli apakah kita hidup atau mati, apa yang akan kita lakukan. Aku sangat marah, seharusnya aku tidak pernah memilikinya. Dia benar-benar membawaku ke liang kubur. Apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana jika Ning Fan mengejar kita bersama orang-orang dari dunia bawah? Lalu bagaimana? Setelah Mali pergi, Panting, Wang Guanxi, dan yang lainnya gemetar ketakutan, hidup dalam kecemasan terus-menerus. Di tempat lain, di atas bukit, di dalam villa. Su Qingfeng kembali dengan semangat yang rendah, dipimpin oleh guru tua. Su Yurong dan Su Qingcheng sedang mengobrol ketika mereka melihatnya dan bertanya, "Sepupu, apakah kamu sudah mengurus pertemuan tinju festival hantu?" Su Qingfeng, dengan ekspresi gelap, tidak berbicara. Sebaliknya, sang master tua menceritakan seluruh rangkaian kejadian secara rinci. "Apa? Tuan tua, apakah maksudmu Ning Fan berpartisipasi dalam pertemuan tinju festival hantu dan mengalahkan para ahli dari sekte lagu ilahi, lalu terpilih dengan suara bulat sebagai raja bawah tanah oleh dunia bawah kota sungai?" Mata indah Su Yurong langsung berbinar-binar karena takjub. Bagaimana mungkin? Bagaimana Ning Fan bisa sekuat itu? Su Qingcheng juga terkejut, wajah cantiknya memucat karena tidak percaya. "Jika aku tidak salah, kekuatan Ning Fan seharusnya telah mencapai tingkat Grandmaster seni bela diri," kata guru tua itu dengan serius. Seorang Grandmaster bela diri. Bahkan di dunia bela diri kota provinsi, itu pemandangan langka, bukan? Su Yurong terkejut sekaligus girang, lalu menarik tangan Su Qingcheng. Mata indahnya seakan tak bisa berkata-kata. Ia berkata dalam hati, "Qingcheng, lihat, hanya dalam seminggu saja, Ning Fan sudah menjadi raja bawah tanah di River City, bahkan sudah menjadi seorang Grandmaster bela diri. Taruhan kita, sepertinya kau akan kalah." Petik 1. Mustahil. Itu benar-benar mustahil. Ning Fan mungkin agak aneh, tapi dia tidak mungkin seorang Grandmaster bela diri. Pasti ada kesalahan. Kepala Su Qingcheng menggeleng seperti genderang, sama sekali tidak mau mempercayainya. Meskipun dia bukan seniman bela diri, karena lahir dalam keluarga berpengaruh di Dragon City, dia secara alami tahu apa artinya menjadi seorang Grandmaster seni bela diri. Bagi seorang seniman bela diri untuk mencapai tingkat Grandmaster, seberapa sulitkah itu? Bagi seorang seniman bela diri kekuatan eksternal untuk maju ke seniman bela diri kekuatan internal, hanya 1 dari 10 yang mungkin berhasil. Setelah menjadi seniman bela diri kekuatan internal, ada beberapa alam minor seperti pencapaian dasar kekuatan internal, pencapaian besar kekuatan internal, dan puncak kekuatan internal. Menerobos puncak kekuatan internal adalah yang dibutuhkan untuk mencapai alam Grandmaster. Di setiap ranah minor, peluang untuk maju adalah 1:10. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi hingga mencapai ranah Grandmaster seni bela diri, mereka bukan lagi seniman bela diri biasa, status dan identitas mereka mengalami lompatan kualitatif. Bahkan keluarga Su tidak bisa begitu saja memerintah seorang Grandmaster seni bela diri. Ning Fan ini, yang hanyalah seorang pria malang yang dicampakkan pacarnya seminggu lalu, meskipun ia telah melakukan banyak hal mengejutkan dalam seminggu terakhir, ia tidak mungkin bisa mencapai tingkat Grandmaster bela diri dalam waktu sesingkat itu. Saya sama sekali tidak percaya bahwa Ning Fan adalah seorang Grandmaster seni bela diri. Su Qingcheng menyatakan dengan tegas. Bab 120. Ning Fan, apa kau masih mau jadi pacarku? Kali ini, Su Qingfeng yang selalu diam akhirnya angkat bicara, "Kurasa aku sudah tahu apa yang terjadi." Ning Fan menunjukkan kekuatan seorang Grandmaster di pertemuan tinju festival hantu, tetapi ranah bela dirinya yang sebenarnya sama sekali tidak mungkin setara dengan seorang Grandmaster. Semua ini karena Ning Fan meminum semacam pil. "Pil? Tuan muda, maksudmu?" Gus Lao mengerutkan kening. "Gus Lao, coba ingat-ingat, saat itu si botak yang hanyalah orang biasa. Setelah menelan pil kekuatan yang disebut-sebut, dia mampu bertarung melawan Yan Hu. Begitu saja, Ning Fan pasti menggunakan metode yang sama, mengandalkan obat-obatan untuk meningkatkan kekuatannya secara paksa untuk sementara waktu.
Ning Fan sendiri menguasai beberapa ilmu bela diri, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada Baldi Qiang sejak awal. Ditambah lagi, setelah meminum pil kekuatan ampuh, itulah mengapa dia bisa mengalahkan Yan Hu. Metode meningkatkan kekuatan secara paksa melalui obat-obatan ini hanyalah jalan yang bengkok dan berliku-liku. Lagi pula, itu pasti tidak akan bertahan lama dan bahkan mungkin menimbulkan efek samping yang serius, kata Su Qingfeng dingin. Tuan muda, apa yang Anda katakan memang tampak masuk akal. 3 hari yang lalu, saya sudah menyadari ada yang aneh dengan seni bela diri yang dipraktikkan Ning Fan. Sekarang sepertinya, itu pasti karena dia secara paksa meningkatkan kekuatannya dengan minum obat. Gus Lao mengerutkan keningnya sambil berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju. Jadi begitulah. Ning Fan menguasai beberapa teknik medis dan cukup terampil dalam seni bela diri. Namun, alih-alih mengikuti jalan yang benar, ia justru memilih untuk menjelajahi metode-metode jahat dan bengkok ini. Meskipun aku tidak mengerti kultivasi seni bela diri, aku juga tahu bahwa seni bela diri membutuhkan perkembangan yang bertahap dan teratur. Ketergantungannya pada obat-obatan untuk mencapai kesuksesan dengan cepat pasti akan menjadi bumerang baginya. Su Qingcheng mengangguk, karena penjelasan ini sesuai dengan kecurigaannya. Perkataan Su Qingfeng membuat alis indah Su Yurong sedikit berkerut karena marah. Namun dia hanya marah sesaat sebelum tersenyum dan berkata, "Sepupu, mengapa aku merasa kau hanya mencari-cari alasan atas kegagalanmu sendiri?" "Sepupu Yurong, apa maksudmu? Kegagalan apa? Alasan apa yang kubuat?" Wajah Su Qingfeng langsung memerah. "Di kontes tinju festival hantu ini, kau mewakili keluarga Su untuk memimpin acaranya. Pada akhirnya, kau kehilangan muka dan status keluarga Su, bukankah itu bisa dianggap kegagalan? Tapi menurutku kau tak perlu sengaja meremehkan Ning Fan. Bukankah status yang hilang dari keluarga Su persis seperti yang diperoleh Ning Fan? Lagi pula, Ning Fan adalah pacarku, jadi seolah-olah kekayaan itu tidak mengalir ke ladang orang luar." Su Yurong berkata sambil tersenyum. Dia tidak memendam banyak rasa tidak suka pada Su Qingfeng, dan bahkan perihal rumor bahwa Su Qingfeng akan mewarisi posisi kepala keluarga, dia merasa acuh tak acuh. Lagi pula, sebagai seorang wanita, dia tidak terlalu menginginkan kekuasaan. Akan tetapi, jika Su Qingfeng selalu mengincar Ning Fan, itu lain ceritanya. "Sepupu Yurong, paman keduamu bilang dia tidak mengakui hubunganmu dengan Ning Fan. Tentu saja tidak akan mudah bagi Ning Fan untuk masuk ke keluarga Su, kan? Lagi pula, kalaupun kau ingin mencari pacar, bukankah Tuan Muda Zhao yang kukenal terakhir kali 100 kali lebih baik daripada Ning Fan?" tanya Su Qingfeng dengan ekspresi tidak senang. "Zhao Xingrui itu. Dia cuma playboy yang sok penting. Dia sama sekali tidak sebanding dengan Ning Fan." Su Yurong berkata terus terang. "Haha. Nona Su, aku tidak menyangka kau punya prasangka sedalam itu terhadapku. Aku benar-benar sedih dan kesal." Tepat saat Su Yurong selesai berbicara, suara tawa terbahak-bahak terdengar dari luar villa. Setelah itu, seorang pemuda jangkung dan tampan masuk, dia adalah Zhao Xingrui. Sebenarnya, Zhao Xingrui dan Su Qingfeng telah sepakat bahwa sebelum Su Qingfeng kembali ke ibu kota provinsi, ia akan menciptakan kesempatan lain bagi Zhao Xingrui untuk mengejar Su Yurong. "Nona Su, saya datang tanpa diundang. Anda pasti tidak akan merasa tidak nyaman, kan?" Zhao Xingrui melangkah masuk dan berkata, "Tuan Muda Zhao, maafkan saya berbicara langsung." Su Yurong menatap Zhao Xingrui dan berkata tanpa menunjukkan wajah apapun. Zhao Xingrui hanya tersenyum acuh tak acuh lalu berkata, "Nona Su, tidak apa-apa jika Anda berprasangka buruk terhadap saya. Ada pepatah lama, waktu menunjukkan isi hati seseorang. Selama kita lebih sering berhubungan di masa depan, saya yakin Nona Su akan berubah pikiran tentang saya. Mengenai Ning Fan itu, saya sangat ingin melihat sendiri apa yang membuat Ning Fan lebih baik dari saya. Ah ya, saya hampir lupa. 3 hari yang lalu, Nona Su, ketika Anda menelepon Ning Fan, dia sudah tidak menjawab telepon Anda lagi, kan? Saya jadi penasaran, setelah 3 hari, apakah Nona Su masih bisa menghubunginya?" Perkataan Zhao Xingrui membuat wajah cantik Su Yurong menampakkan sedikit kemarahan. Ngomong-ngomong, dia benar-benar tidak bisa menghubungi Ning Fan selama 3 hari, setiap kali dia menelepon, panggilannya masuk ke pesan suara. Dia juga berkunjung 2 kali, namun selalu dihalangi di pintu oleh Lin Xiaoling setiap kali. "Ning Fan, sebaiknya kamu menjawab teleponnya." Petik 1. Su Yurong kesal dan berjalan ke samping untuk menghubungi nomor Ning Fan dengan ponselnya. Bip, bip. Untungnya kali ini panggilannya tersambung dengan cepat. "Ning Fan, apa kau masih mau jadi pacarku?" tanya Su Yurong dengan nada kesal. "Nona Su, tentu saja aku ingin menjadi pacarmu." "Ada apa?" tanya Ning Fan buru-buru. "Kalau begitu,
Sebaiknya kau bergegas ke villa di puncak gunung. Lebih cepat lebih baik. Suara Su Yurong melunak, terdengar sedih, saat dia mendengar suara Ning Fan. Saya sudah dalam perjalanan ke sana. Saya sudah setengah jalan mendaki gunung, dan akan butuh 5 menit lagi untuk sampai, kata Ning Fan. Sebenarnya, sekembalinya dari kota film dan televisi, Ning Fan naik bus komuter, jadi perjalanannya agak lambat. Setibanya di kota, ia langsung menuju villa di puncak gunung. Begitulah adanya. Aku akan menunggumu. Setelah Su Yurong menutup telepon, dia hanya mengatakan 3 kalimat. Yang pertama mengandung sedikit rasa dendam, yang kedua terdengar sedikit bersalah. Dan pada yang terakhir, dia sudah terdengar manis lagi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.